Di sini, kau tidur dalam keabadian tanpa batas. Hari Pahlawan 10 November 1945. Pertempuran yang legendaris. Hampir seluruh Jawa merapat ke Surabaya untuk bertempur saat itu. Nah, disinilah kira hidup manusia itu harus selalu bergerak, ya, gerak jiwanya. Jadi jiwanya tidak boleh diam, jadi jiwanya harus bangun dulu, baru badannya. Saya Abraham Silaban dari Tugu Pahlawan menyalakan kembali persaudaraan dan cinta tanah air Indonesia di momen bersejarah. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Senin 10 November 2025, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Presiden meletakkan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan sebagai simbol penghargaan dan rasa terima kasih bangsa atas jasa para pejuang. Selanjutnya, suasana hikmat menyelimuti area pemakaman di bawah cahaya temeram dini hari saat prosesi mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Peringatan Hari Pahlawan Nasional juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Pameran foto Bangga Merdeka digelar sebagai bentuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Kegiatan yang digelar oleh Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia ini merupakan bentuk spirit mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Di sisi lain, pameran foto yang menampilkan jejak perjuangan pahlawan Indonesia ini diharapkan mampu membangkitkan generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain pameran, peringatan Hari Pahlawan kali ini juga dimeriahkan dengan konser musik bertajuk Bangga Merdeka untuk Indonesia Raya. Konser musik dan pameran foto yang digelar di Grand City Surabaya ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemprov Jawa Timur, Polda Jawa Timur, dan perwakilan Mabes Polri. Terima kasih karena telah mengambilkan peran Polri di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kita juga diajar untuk mengingat peran ulama, santri dan pesantren dalam perjuangan kemerdekaan. Sebab kemerdekaan bukanlah hasil perjuangan individu semata, melainkan perjuangan kolektif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para kiai, santri di banyak pondok pesantren. Lalu bagaimana gelaran yang berlangsung di Kota Pahlawan ini? Berikut selengkapnya dalam Abraham. Makam pahlawan tak dikenal, di sini kau tidur dalam keabadian tanpa batas. Sebagai pahlawan tak dikenal, karena gugur saat berjuang tanpa pamrih, membela bangsa dan negara, menjadi satu dalam pusara tanpa nama. 10 November dari Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Kala itu kita diingatkan kembali momen-momen perjuangan, yang mana para pahlawan tidak pernah bertanya apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu. Tapi mereka yakini dan berkomitmen bersama untuk mempertahankan tanah ini. Cinta tanah air menjadi semangat dan persaudaraan menjadi peluru untuk mengusir penjajah zaman dulu. Tentu legacy itu, warisan itu harus dijaga sebagai anak bangsa yang mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Semangat itu harus terus dijaga dalam kejujuran dan keberanian, dan mengenang termasuk mengabadikan perjuangan para pahlawan.
Saya Abraham Silaban dari Tugu Pahlawan menyalakan kembali persaudaraan dan cinta tanah air Indonesia di momen bersejarah. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati 10 November adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang memastikan bahwa generasi muda hari-hari ini mengingat apa yang sudah dikerjakan oleh para pendahulunya, para pahlawan kita. Konser Bangga Merdeka untuk Indonesia Raya adalah satu dari kegiatan kreatif yang dilakukan oleh Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Disebutkan ada pameran sejarah pertempuran Surabaya yang akan kita lihat bersama. Bagaimana kemudian hal tersebut bisa menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, rasa persaudaraan yang digelorkan melalui kegiatan di tempat ini di Kota Pemberani, Surabaya. Mas Erwin? Ya, Mas. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah menerima kami. Kita bersama dengan Mas Erwin yang merupakan seorang sejarawan yang akan mengajak kita untuk mengelilingi, mengitari pameran yang ada di sini. Konser dan pameran Bangga Merdeka untuk Indonesia Raya. Spesial dilakukan di Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, ya. Hari Pahlawan 10 November 1945, itu perang 10 November Surabaya ya. Itu kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional karena dampak dari peperangan itu yang sangat besar sekali. Pertempuran yang legendaris. Iya, pertempuran yang legendaris. Menginspirasi bagaimana seluruh rakyat Indonesia pada saat itu ya. Hampir seluruh Jawa merapat ke Surabaya untuk bertempur saat itu. Dan dari latar belakang. Tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, betul, tidak mengenal asal, ya, terpanggil untuk mempertahankan kota Surabaya. Ya. Wah, luar biasa. Dan di sini barangkali kita bisa merenung tentang kemerdekaan kita renungkan Indonesia. Bahwa 17 Agustus yang merdeka adalah bangsanya, kemudian 18 Agustus dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden, terus disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia, itulah berdiri negara Indonesia, kan begitu ya? Iya. Nah, kemudian suasananya adalah masih sangat suasana perang. Di periode itu muncul poster-poster, ya kan, poster-poster bagaimana Soekarno mengajak bangsa Indonesia untuk terus mempertahankan kemerdekaan. Belanda mendarat, Indonesia menyerbu, gitu. Poster surat kabar itu sangat berperan penting waktu menyebarkan berita kemerdekaan. Masuk radio tentu saja. Termasuk radio. Ini ada 18 foto yang diproduksi oleh Alexander Bersaudara ya. Ini salah satunya foto. Ini kapan? Ini pas 17 Agustus. Oh, detik-detik proklamasi ya ini ya? Iya, setelah membaca proklamasi mengibarkan bendera merah putih. Ada Soekarno, ada Hatta. Gitu. Yang but ini bercerita tentang proklamasi, Mas. Jadi deretan tadi adalah kita mulai dari sejarah kemerdekaan. Ya. Detik-detik proklamasi. Betul. Bagaimana proklamasi itu kita sebagai bangsa merdeka. Ini yang konsep ditulis di malam atau dini hari 17 dengan tulisan tangan. Ini tulisan tangan Bung Karno. Kemudian itu diketik oleh Sayuti Melik yang dibacakan kemudian. Menariknya adalah bahwa proklamasi disebarin juga dengan menggunakan bahasa daerah, antara lain bahasa Madura itu, supaya dipahami oleh orang-orang Madura, orang-orang. Jadi ketika teks proklamasi diketik, kemudian dikonversi. Esok harinya menyebar, dikonversi. Berbagai bahasa daerah. Berbagai bahasa daerah. Ini salah satunya ini adalah bahasa Madura. Bahasa Madura. Pameran ini dari Persaudaraan Cinta Tanah Air ya, yang kita bekerja sama dengan Persaudaraan Cinta Tanah Air mengusung pameran ini. Kita mencoba melihat filosofi dari kemerdekaan itu apa. Kemudian kami pilih satu quote menarik dari Muhammad Mukhtar Mukti tahun 2001. Beliau menyatakan gerak hidup manusia itu ditentukan oleh gerak jiwanya. Arah gerak jiwanya ditentukan oleh keyakinan
apa yang menjiwai jiwa manusia itu sendiri. Yang bertempur itu nggak hanya tentara, tidak hanya polisi, tidak hanya badan militer ya, tidak hanya santri dan ulama, tapi juga rakyat semuanya. Ada petani juga ikut bertempur, ada ibu-ibu ya yang diinterogasi. Laskar Hizbullah. Ada laskar ini. Kemudian ada guru-guru juga yang di saat itu masih bertahan untuk mengajar di pesantren, ya kan? Jadi guru, ibu-ibu, petani, kemudian dan tidak semuanya orang berperang mengangkat senjata. Santri, semua sekolah jalan. Ikut berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Laskar dari pemuda-pemuda luar biasa juga berjuang. Gitu kira-kira. Petani yang menyiapkan makanan, ibu-ibu yang menyembunyikan gerilyawan, pemuda dan santri yang bergabung dengan laskar-laskar rakyat, dan guru dan cendekiawan yang menanamkan semangat kebangsaan. Jadi betul-betul bersatu ya waktu itu ya. Betul. Dan di booth ini kami ini kan karena kaitannya dengan Hari Pahlawan Nasional. Tentu. Jadi kita melihat apa sih kriteria seseorang itu diakui sebagai pahlawan nasional. Itu ada undang-undangnya nomor 20 tahun 2009. Ini kriterianya, gitu kan. Dan kita mempunyai, kalau dari background ini kan ada berpuluh-puluh orang tokoh yang sudah dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Tapi ini hanya kolase ringkas saja. Ada Soekarno, ada Hatta, Sudirman, Syahrir, ya kan. Ada dari timur, ya kan, ada dari Aceh, gitu kan. Cut Mutia. Oke, ini MH Tamrin. Wage Rudolf Supratman. Ini Maria Walanda Maramis. Oke. Manado Dewi Sartika. Ini Ismail Marzuki ya? Iya, Ismail Marzuki. Nah, ini jadi nggak hanya pahlawan tuh, nggak hanya orang yang berperang, nggak hanya orang seniman juga pahlawan, guru juga pahlawan. Dan saya yakini inilah pahlawan-pahlawan yang mesti tercatat dalam generasi demi generasi. Ya, betul. Karena jangan sampai mereka dilupakan. Ya, mereka adalah founding fathers. Di antara founding fathers kita, pahlawan nasional ini dari Surabaya dan Jawa Timur ada 6 figur ini yang kita ketahui. Ada Kiai Haji Mas Mansur, pahlawan nasional yang muncul dari kota pahlawan ya ini. Betul. Kiai Haji Mas Mansur, Cokro Aminoto adalah guru dari Soekarno, guru dari banyak pahlawan pergerakan nasional. Itu adalah anak-anak Cokro Aminoto ya, anak kos ya. Dr. Sutomo, ya kan. Ada Kiai Wahab Hasbullah. Ada Gubernur Suryo yang memimpin peperangan Surabaya juga, salah satu tokoh. Ada Abdul Wahab Saleh, seorang fotografer yang mengabadikan perang-perang Surabaya. Luar biasa. Jadi tanpa Abdul Wahab Saleh kita mungkin nggak punya foto-foto nyobekan di Hotel Yamato dan lain-lain. Dari situ kita bisa belajar sejarah ya. Nah, kemudian kita pahlawan itu kita maknai hari ini bahwa banyak juga pahlawan yang lahir dari kehidupan sehari-hari ya. Mereka berjuang mengisi kemerdekaan. Tentu. Bergotong royong. Ini pahlawan-pahlawan hari. Masa sekarang dengan sikap bangga merdeka kita itu harus menjadikan diri kita pahlawan untuk diri kita, pahlawan untuk orang-orang sekitar, ya kan? Sekarang konteksnya tidak lagi angkat senjata. Betul, tidak hanya angkat senjata. Oke. Kalau kita menganggap bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan saat itu adalah mempertaruhkan nyawa, dan itu adalah hal yang relatif dianggap ya berkorban, bisa mengatakan begitu ya, siap syahid, siap gugur di medan pertempuran begitu. Kok ya kita merasa agak klise juga ya, pada saat Bung Karno mengatakan bahwa perjuanganku tidak terlalu mudah karena kami mengusir para penjajah. Tapi perjuangan generasi berikutnya, perjuanganmu akan lebih sulit karena lawanmu adalah bangsamu sendiri. Atau ya diri kita sendiri mungkin. Di sini Polri itu baru memiliki 2 pahlawan nasional, yaitu Raden Said Sukanto Cokroaminoto, itu Polri pertama, Kapolri pertama, dan tadi itu Komjen Pol Purnawirawan Muhammad Yasin. Baru 2 ini yang pada periode kepemimpinan Pak Jokowi diangkat menjadi pahlawan nasional. Oke.
ceritakan kepada kami peran dua tokoh ini. Tapi bagaimana dengan sosok yang bersangkutan? Sosok Kapolri pertama Anda sebutkan. Ini Kapolri pertama ini adalah orang yang berjasa dalam meletakkan fondasi organisasi polisi Indonesia. Kenapa itu menjadi penting? Karena di suasana perang antara pasukan Belanda dan pasukan Indonesia, itu harus ada pasukan atau entitas keamanan yang netral, yaitu polisi, menjaga status quo, menjaga garis perbatasan di mana tidak boleh terjadi perang. Dan organisasi yang menjaga status quo ini atau garis-garis demarkasi ini harus diakui secara internasional. Raden Said Sukanto Cokro-Diatmojo ini itu Kapolri yang meletakkan dasar organisasi ini supaya diakui sebagai polisi oleh dunia internasional, sehingga ketika menengahi perang antara Indonesia dengan Belanda, mereka sah, mereka diakui. Itu jasa beliau, meletakkan dasar organisasi di bawah kabinet Syahrir waktu itu. Dan beliau Kapolri cukup panjang sampai pemerintahan Soekarno masih Kapolri, kemudian berhenti, terus terjadi kaderisasi. Oke. Dan kalau Muhammad Yasin di sini tadi jasanya. Iya. Beliau ini termasuk ternyata beliau yang mendirikan Brigadir Mobil ya, Brimob Polri ya. Jadi polisi istimewa itu kemudian oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dijadikan bagian dari Brigade Mobil Brigade ya kan, Brimob, yang membantu perang dalam menghadapi Nika di agresi pertama dan juga agresi militer kedua. Kita mengingat apa yang dikatakan Bung Hatta, kebahagiaan dan kesejahteraan, ya kan, keadilan itu menjadi pengikat utama bagi nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan ini supaya tetap terus relevan. Satu bangsa, satu nusa, ya kan, tapi juga sama-sama bahagia, sama-sama sejahtera.